Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam dan tantangan modernisasi. Jadi saya mengambil tema pembelajaran yakni lembaga pendidikan Islam dan tantangan modernisasi. Jadi subjudul yang saya ambil ini yaitu memahami peran dan tantangan lembaga pendidikan Islam di era modern. Apa sih itu lembaga pendidikan Islam? Jadi, lembaga pendidikan Islam ini adalah tempat pendidikan yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar utamanya. Tujuannya ialah untuk mencerdaskan otak, tapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang islami. Contohnya pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Lalu ada tujuan pendidikan Islam. Di sini, tujuan pendidikan Islam sendiri itu ialah tidak hanya berfokus kepada karir saja ataupun prestasi akademik, namun yang lebih penting adalah mencetak generasi unggul dan berakhlakul karimah yang mengenal Tuhannya, lalu dapat mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang ini. Lalu jenis-jenis lembaga pendidikan itu ada formal, non-formal, dan informal. Formal itu contohnya madrasah, sekolah Islam, dan kampus Islam. Sedangkan non-formal ada TPA dan majelis taklim. Lalu ada pembelajaran informal, yaitu ada pendidikan di dalam keluarga. Nah, jadi pendidikan Islam ini tidak hanya ada di sekolah saja. Belajar di rumah juga termasuk dalam pendidikan. Belajar dengan orang tua ataupun belajar dengan saudara. Selanjutnya ada yang menjadikan ciri khas pendidikan Islam. Jadi ciri khas pendidikan Islam ini yakni ada ilmu agama dan ilmu umum yang diajarkan bersama. Lalu fokusnya ialah membentuk akhlak, bukan hanya nilai akademik saja, tapi juga dapat mampu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi pendidikan umum ini berbeda dengan pendidikan Islam. Jadi pendidikan di dalam Islam ini menggabungkan pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa dengan nilai-nilai agama. Siswa diajarkan untuk toleransi, jujur, hormat, dan kepada orang tua bahkan sesama manusia. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya peran-peran lembaga untuk menjadikan Islam ini berkembang di masyarakat. Jadi ada poin pertama yakni membentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Lalu yang kedua itu ada menjadi tempat penyebaran nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga ialah mencegah kerusakan moral generasi muda. Di zaman sekarang ini kita sudah banyak mendapati banyak kasus yakni di mana kenakalan-kenakalan remaja yang merajalela. Itu kurangnya didikan dan tidak mendapat pendidikan yang layak. Lembaga pendidikan Islam hadir sebagai benteng moral dalam masyarakat untuk mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, saling tolong-menolong, mengurangi pengaruh buruk, dan peran ini sangat penting. Memasuki apa itu modernisasi. Jadi modernisasi ini adalah kemajuan dalam banyak hal, contohnya saja ada teknologi, informasi, dan gaya hidup. Di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih dan sangat berkembang. Oleh karena itu kita harus perlu menyaringnya agar tidak salah informasi dan kita tidak salah jalan. Selanjutnya ada tantangan-tantangan yang ada dalam modernisasi bagi pendidikan Islam di masa kini. Yaitu ada pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, generasi muda lebih suka media sosial daripada belajar agama. Karena luasnya informasi di media sosial dan mudahnya mengakses, maka generasi muda lebih cenderung suka pada media sosial dibandingkan pembelajaran langsung. Lalu ada sekularisasi, yaitu memisahkan agama dari pendidikan umum. Jadi hanya mengajarkan pendidikan umum saja, tidak ada unsur dalam pendidikan agama Islam. Nah, itu menjadikan tantangan-tantangan modernisasi bagi pendidik Islam di zaman sekarang ini. Maka dari itu, para pendidik harus mampu dalam mengajarkan dengan basic Islam. Bagaimana sih strategi menghadapi tantangan? Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan teknologi untuk pendidikan. Zaman sekarang sudah semakin canggih, adanya e-learning, video dakwah, dan lain-lain yang bertebaran di sosmed.
Bisa juga kurikulum yang digabungkan dengan agama dan sains, lalu melatih guru agar paham teknologi dan metode. Lalu bekerja sama antar lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi lembaga tidak hanya fokus pada pendidikan saja, namun lembaga pendidikan dan masyarakat berhubungan untuk menjalin kerjasama agar menciptakan strategi menghadapi tantangan pendidikan Islam di zaman sekarang ini. Nah, jadi pendidikan Islam ini tidak boleh tertinggal, harus aktif. Contohnya menggunakan internet, komputer, dan aplikasi digital lainnya untuk mendukung menyebarkan ilmu agama. Selain itu, guru juga harus dilatih agar dapat mengajar dengan cara yang baik. Oke, jadi kita tidak bisa menghindari zaman modern ini. Kenapa? Karena kita akan terus hidup dan hidup. Salah. Jadi kita tidak bisa menghindari zaman modern, tapi kita bisa menghadapinya dengan tetap berpegang pada Islam. Mahasiswa juga sebagai generasi muda harus menjadi pelopor, bukan hanya membangun ataupun menjadi pengguna, namun ikut kontribusi dalam pendidikan Islam yang kuat dan menarik untuk di masa depan.